Hai teman-teman, sekarang kita akan mengetahui aspek konten dalam pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu konten? Konten adalah materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Berdasarkan kesiapan belajar, dapat dilihat dari kemampuan awal siswa. Misalnya saja, ada sebagian peserta didik yang secara pemahaman masih pada tingkat awal atau mendasar atau pada tingkatan berpikir konkret. Maka, pemberian materi yang diberikan merupakan yang terkait dengan fakta dan prinsip. Yang kedua, berdasarkan minat peserta didik. Contohnya, peserta didik belajar teks narasi. Guru menyediakan tentang topik yang disukai oleh peserta didik. Yang ketiga, berdasarkan profil belajar peserta didik. Guru memastikan peserta didik belajar sesuai dengan modalitas belajarnya. Selanjutnya, ada beberapa tips nih untuk membuat pembelajaran dengan pendekatan konten yang lebih baik. Yang pertama, harus kontekstual, yaitu konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami siswa. Kedua, pembelajaran konten yang tidak to the point. Kenapa sih harus tidak to the point? Nah, sering mendesain pembelajaran konten terlalu terburu-buru untuk langsung ke intinya, yakni menemukan jawaban yang benar, dapat menghambat perkembangan berpikir siswa. Alangkah lebih baik, siswa digiring mengenal informasi terlebih dahulu, lalu beralih mengaplikasikan pengetahuan dan melakukan diskusi yang efektif. Ketiga, jangan lupakan tema besar materi. Lihat saja sebagai contoh, tema virus dan peranannya akan lebih menggiring siswa ke elaborasi dengan berbagai macam virus, mengidentifikasi ciri-ciri virus, menganalisis proses replika virus, mendeskripsikan peranan virus, merumuskan cara mencegah penyebaran virus, dan seterusnya, daripada memberikan dan menyajikan tema hanya dengan virus corona. Yang terakhir, konten harus mudah dipahami dan interaktif. Jika memungkinkan, buat pengalaman belajar yang menyenangkan melalui interaktif dan eksperimen. Berikan ruang bagi siswa untuk eksplorasi. Biarkan mereka bermain dengan ide-ide terlebih dahulu, tanpa konsekuensi dari atau kekhawatiran tentang kesalahan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh pembelajaran berdasarkan konten dari aspek gaya belajar atau profil belajar, kesiapan belajar, dan minat belajar. Yang pertama, berdasarkan gaya belajar. Contohnya, seorang guru SMA sedang memberikan materi sistem koloid setelah menganalisa gaya belajar dari peserta didik dan kebutuhan belajarnya. Yang pertama, dari visual. Guru memberikan teks multimoda melalui media ajar agar siswa dapat menganalisa dan menyimpulkan sesuai pemahaman mereka. Yang kedua, auditori. Setelah siswa menyimpulkan hasil analisis, guru memberikan arahan agar siswa membacakan di depan kelas, sehingga siswa yang lain dapat mendengarkan kesimpulan per individu. Yang ketiga, kinestetik. Dalam hal ini, guru akan memberikan tugas kepada siswa dengan hasil berupa video, presentasi, ilustrasi, dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Selanjutnya, mari kita lihat pembelajaran berdasarkan konten dari aspek kesiapan belajar. Contohnya, seorang guru kimia sedang mengajarkan stokiometri dan mendapatkan hasil dari kesiapan belajar siswa berdasarkan gaya belajar dan kebutuhan belajarnya. Hasil yang didapatkan guru dikelompokkan menjadi 3 bagian. Dari hasil pengelompokan siswa, guru memberikan perlakuan yang berbeda. Yang untuk siswa yang sudah paham konsep dasar tetapi masih belum bisa mengerjakan soal dengan lancar, guru memberikan studi kasus kepada siswa berupa tambahan soal-soal dari tingkatan C2 sampai C4. Untuk siswa yang belum paham konsep dasar, guru menerangkan kembali konsep dasar dari materi stokiometri dan memberikan soal latihan yang belum dikerjakan di dalam kelas.
Yang ketiga, untuk siswa yang sudah siap diberikan tantangan karena sudah paham konsep dasar dan mengerjakan soal, maka guru memberikan tugas berupa survei perbedaan kesulitan soal untuk sekolah dibandingkan dengan soal UTBK. Yang terakhir, contoh pembelajaran berdasarkan konten dari aspek minat belajar. Contohnya, guru memberikan tugas diskusi kelompok untuk materi tata nama dan struktur hidrokarbon dalam berupa soal-soal. Hasil tugas kelompok dikerjakan sesuai kebutuhan siswa dalam bentuk sesuai minat mereka. Ada siswa yang mengerjakan dalam bentuk lembar kerja, tetapi ada juga siswa mengerjakan dengan menggunakan aplikasi ChemDraw atau ChemSketch. Nah, itulah aspek konten dalam pembelajaran berdiferensiasi, tips agar pembelajarannya lebih efektif, dan contoh-contohnya.